Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar? Sehat? Awal sehat? Iki sehat? Sehat semua berarti ya? Alhamdulillah. Berarti kehadiran alhamdulillah hadir semua. Boleh karena kita pakai sistem informasi perguruan tinggi di Sepima, boleh disiakatnya di absen dulu. Saya persilahkan untuk absen menggunakan HP-nya masing-masing. Oke, sudah? Sudah, oke. Karena sudah absen dan hadir semua, saya ucapkan terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang inovasi digital administrasi pendidikan Islam. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada yang ingat? Boleh, Diki. Apa Ki? Minggu yang lalu kita belajar mengenai pengertian dari ilmu pendidikan. Oke, coba. Saya pengen tahu ilmu pendidikan itu apa sih Ki? Apa? Ada yang bisa mengulas tentang ilmu pendidikan selain Iki? Shirley? Nah, ini berarti tidak dipelajari minggu kemarin. Oke, ilmu pendidikan itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang pengembangan sumber daya manusia. Kalau dilihat-lihat pendidikan itu dari tingkat apa saja? Amel, pendidikan terendah tingkatnya tingkat apa? PAUD. Sebelum PAUD ada lagi? Dari PAUD, kemudian setelah PAUD ada taman kanak-kanak. Ada taman kanak-kanak. Setelah taman kanak-kanak ada? Sekolah dasar. Apalagi Wal? Sekolah menengah pertama. Kalau di Kementerian Agama, SMP-nya dikenal dengan? Madrasah Sanawiyah. Kalau di SD dikenal dengan Madrasah Ibtidaiyah. Kalau setara SMA dikenal dengan? Madrasah Aliyah. Nah, baru nanti kita berada di posisi teman-teman nih. Sekarang berada di perguruan tinggi. Oke. Melanjutkan yang kemarin nih. Kalau kemarin hanya membahas pendidikan secara umum saja, tempat-tempatnya di mana, kita akan beranjak pada sesuatu yang lebih baik, yakni inovasi digital administrasi pendidikan Islam. Teman-teman setuju nggak kalau misal ya, pendidikan itu dicampur dengan teknologi? Setuju tidak? Awal setuju? Kenapa setujunya? Karena kita sudah tidak bisa lagi meninggalkan teknologi. Benar? Teman-teman sekarang kemana-mana bawa teknologi? Oke. Kalau saya berpendapat, teknologi adalah sesuatu yang bid'ah. Kalau saya berpendapat bahwa teknologi adalah sesuatu yang bid'ah, setuju? Diki? Itu dalam Islam kita pernah belajar yang namanya bid'atul hasanah. Ya. Jadi sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi, Ya. itu sebagai bid'ah. Ya. Tapi kembali lagi kita lihat itu bermanfaat atau tidak. Ya. Di zaman sekarang kan kita tahu bahwa pendidikan itu sudah tidak bisa lagi kita lepaskan dari teknologi. Ya. Sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi teknologi dalam pendidikan itu adalah satu hal yang sangat penting dan memang sudah seharusnya ada. Siap. Boleh tepuk tangan dulu untuk Diki. Jawabannya sangat benar dan tepat. Ingat ya, kalau ada orang yang menyatakan nih, misal ada orang yang sangat fanatik, sangat radikal nih menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan itu bid'ah. Ya kita memang menyatakan itu bid'ah, tapi bid'ahnya yang hasanah yang baik. Jadi kalau ada orang yang menyatakan penggunaan AI itu haram, setuju? Kenapa tidak setuju? Karena AI-nya digunakan ke dalam hal yang baik. Jadi kita sebagai manusia itu kalau dalam Kementerian Agama itu ada yang namanya moderasi beragama. Kita tidak boleh terlalu radik, kita tidak boleh terlalu keras untuk menyatakan sebuah paham itu sesat. Dan kita tidak boleh terlalu meyakini paham itu luar biasa. Kita mencintai agama kita. Kita mencintai Islam. Tapi dengan kita mencintai agama kita, apakah kita boleh menjatuhkan agama orang lain? Tidak. Kita tidak boleh menjatuhkan agama orang lain. Oke, saya akan kembali ke sini. Berarti jawabannya adalah
Setuju. Oke, saya tanya dulu. Apa saja administrasi pendidikan Islam yang menggunakan teknologi? Sebutin. 1. Tadi, absen. Sudah menggunakan siakat. Kontrak mata kuliah udah pakai siakat? Sudah. Apalagi yang pakai siakat? Skripsi pakai siakat? Pakai. Kalau lembaga pendidikan terendah satu kali lagi, tingkat madrasah aliyah, pendataannya mereka pakai apa? Ya, mereka ada emis, ada dapodik. Nah, itu kalau teman-teman yang mungkin sebagai operator tahu ya. Tapi kalau misalnya nih, anak-anaknya pakai apa di sekolah? Pakai Edlink atau pakai e-learning. Kak, bayangkan untuk ngeprint suatu surat saja di lembaga madrasah itu atau lembaga sekolah itu, dia perlu komputer. Kalau ngeprint itu perlu komputer, perlu printer, perlu kertas, bener? Perlu terminal. Berarti memang perlu teknologi. Berarti teknologi sangat penting? Penting. Sip. Nah, sebenarnya dalam Islam, administrasi itu sudah ada pada Quran surah Al-Infitar ayat 11. Allah itu ngebuktikan bahwa adanya proses administrasi catat-mencatat pada zaman dahulu. Hanya saja Al-Quran itu dicatatnya pakai apa saja dulu? Tulang unta, pelepah, kurma, apa lagi? Batu, kulit hewan. Nah, ada juga yang diingat melalui para penghafal Al-Quran. Nah, sekarang teman-teman pasti sudah tidak bisa lagi melewatkan yang namanya penggunaan komputer atau laptop. Buat skripsi pakai apa? Pakai laptop. Apalagi yang pakai laptop? Nonton YouTube pakai laptop. Cari jurnal pakai laptop. Pakai. Main game pakai laptop. Pakai. Pinter. Nah, tentu inovasi-inovasi pendidikan itu harus hadir. Kalau dulu kita dengar cerita orang-orang ya. Kita dengar cerita orang-orang. Surat dan belajar itu hanya menggunakan apa? Pena yang dipakai tinta itu apa, Kak? Bulu ayam, terus pakai tinta, habis itu tulis surat. Benar kayak gitu? Nah, sekarang kita mudah bisa pakai Gmail atau kita bisa pakai email. Nah, intinya inovasi pendidikan atau transformasi menuju pembelajaran abad yang ke-21. Ini kan para Gen Z ya. Para Gen Z ini kalian adalah generasi yang lahir saat teknologi sedang matang-matangnya. Kalian nemuin tidak HP yang layarnya tidak bisa kuning, kemudian bisa cuman main ular di situ? Ketemu kan? Oke, ini tantangan ya, tantangan inovasi pendidikan sekarang. Oke, di sini ada 5 tantangan. Pertama, infrastruktur. Kita melihat tidak semua ya, sekolah itu punya ketersediaan infrastruktur. Keterampilan dan pengetahuan, kita juga tidak tahu ya apakah semua bisa punya kemampuan. Kemudian privasi data, biaya dan anggaran, penerimaan dan kepemimpinan. Nah, kita menemukan mungkin ya guru-guru, ada yang bisa menggunakan, ada yang tidak. Dan kemampuan peserta didik juga mungkin agak berbeda-beda. Dan terakhir, kalau ada lagunya itu Wahdana Dana, tahu Wahdana Dana? Semua itu ujung-ujungnya biaya. Oke, next. Ini peluang, infrastruktur, keterampilan, keamanan, dan lain sebagainya yang saya bilang tadi. Intinya adalah data itu keamanannya juga sangat potensial, bisa saja dipengaruhi oleh virus-virus lainnya. Nah, penggunaan ujian nih. Kita kan ujian udah menggunakan CBT ya. Ada beberapa sekolah yang udah pakai CBT. Itu tuh, kenapa CBT itu sekarang di tingkat-tingkat madrasah itu sudah sangat diterapkan, karena Menteri Agama itu sudah mengeluarkan surat untuk penggunaan teknologi untuk menghentikan penggunaan kertas. Jadi konsepnya adalah moderasi beragama berbasis ekoteologi. Bayangkan kertas yang dipakai di fotokopi, kemudian fotokopinya itu hanya dibuang dan diarsipkan saja. Sedangkan bahan baku membuat kertas itu adalah pohon-pohon. Nah, untuk mengecilkan itu, makanya ekoteologi itu dilakukan. Oke? Ini kesimpulannya adalah teknologi itu sangat baik untuk dilakukan. Selain untuk ekoteologi, juga untuk penambahan inovasi era 5.0, apalagi yang Gen Z ya. Oke, menutup, saya ingin ini untuk melatih kemampuan ya.
saya akan memberikan kuis tentang materi. Ini nanti ada salah dan benar. Ini menggunakan Quizizz, silahkan rekan-rekan di-scan dulu. Scan, sudah? Silahkan di-scan dulu. Kalau sudah di-scan, akan saya mulai. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, saya mulai. Saya mulai ya. Nanti nilainya akan muncul. Cukup jawab salah dan benar saja. Siapa yang paling benar jawabannya dapat hadiah dari saya. Oke ya. 1, 2, 3. Silakan. Oke, awal Diki, Desi. Sudah jawab 3. Saya liatin ya. Oke, Diki udah jawab 4. Selesai? Diki, bener semua nih. Ayo, masih ada waktunya. Awal baru 2 jawaban. Ayo. Shirley 5, oke. Amel? Amel salah 1, oke. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Kita beri tepuk tangan untuk winner Diki Fahrila. Hebat. Oke, luar biasa. Jadi udah mengerti ya tentang materi hari ini, berarti ya luar biasa. Oke. Nah, kemudian setelah mengerjakan tugas latihan tadi dari saya, selanjutnya saya ingin teman-teman tulis di HP-nya masing-masing, nanti kirim ke WA saya, satu tempat instansi pendidikan yang ada di tempat kalian atau di sekitar kalian, namanya, kemudian di sana apakah sudah ada teknologi atau tidak yang digunakan. Kira-kira kalau sudah, teknologi apa? Kalau belum, teknologi apa? Silakan. Saya periksa ya. Ya, institusi pendidikan. Misal di situ ada Madrasah Aliyah, ada Sanawiyah, ada SD, SMP yang di sekitar teman-teman. Boleh dilihat. Sekolah apa? Tepatnya di mana? Kita observasinya dari pengalaman yang kalian lihat setiap hari saja. Kira-kira ini sudah ada atau tidak? Sekarang ya, sekarang. Sudah? Sudah? Oke, silakan dikirim ke WA saya. Oke, Amel. Sudah oke. Diki oke. Awal oke, Shirley oke. Mila oke. Sip. Oke, ini saya minta satu orang deh. Ini yang deket Amel ada PAUD ya? PAUD. Kira-kira PAUD-nya sudah menggunakan teknologi, Mel, di sana? Sudah. Apa yang digunakan, Mel? Oh, pakai laptop. Pakai laptop untuk kebutuhan? Pembelajaran sama administrasi sekolah. Oke, siap. Oke, berarti tugasnya nanti saya akan buatkan surat untuk teman-teman.
bisa meneliti 1 hari saja atau sebentar saja ke sekolah itu, dan nanti hasil penelitiannya, ini mini riset ya, mini risetnya cukup 1 hari, teman-teman melihat di sana apakah teknologinya sudah dibuat atau tidak, atau sudah digunakan atau tidak. Jadi nanti dilihat di sana sudah dipakai atau tidak, nanti laporkan berbentuk laporan ke saya, cukup dalam kertas HPS saja 1 lembar. Tapi teman-teman nanti bisa mendeskripsikan menggunakan analisis SWOT. Oke? Cukup hari ini? Cukup. Oke, penutup dari saya hari ini, teman-teman diingat bahwa kita tidak boleh terlalu tabu dengan teknologi. Kita juga tidak boleh untuk menuhankan teknologi. Tidak bisa sedikit-sedikit AI, tidak bisa sedikit-sedikit HP. Kita harus punya batasan. Percayalah bahwa batasan ini yang akan menyelamatkan kita. Jadi intinya teman-teman harus menjadi garda terdepan bahwa pendidikan harus disertai dengan teknologi. Baik, kayaknya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman atas waktunya. Semoga kita bertemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.